Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang menakjubkan tentang seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang tobat lalu melahirkan 7 nabi. Siapakah dia? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk tetap mendapatkan konten-konten yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama menyebarluaskan cahaya Islam sehingga kita dapat menjadi saksi nyata atas kebesaran rahmat dan petunjuknya. Ada sebuah kisah tentang wanita pelacur Bani Israel yang akhirnya melahirkan anak-anak saleh. Bahkan, 7 di antara keturunannya merupakan seorang nabi. Kisah ini diceritakan Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin yang turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah. Di suatu perkampungan yang dihuni oleh kelompok Bani Israel, hiduplah seorang wanita yang menggeluti profesi pelacuran. Sang wanita ini sangat terkenal karena kecantikan wajahnya yang memukau, mampu mempesona mata setiap pria yang melihatnya. Pesona yang ia pancarkan begitu luar biasa sehingga tak heran jika siapapun yang melihatnya akan terpukau oleh keindahan yang ia miliki. Wanita ini memiliki sebuah kediaman yang terletak di tengah kota, di mana ia menjalankan bisnis prostitusinya. Setiap hari, pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk melayani pria-pria hidung belang yang menginginkan pemenuhan nafsu mereka. Tanpa henti, wanita ini menjalankan aktivitas ini dengan membuka pintu rumahnya bagi siapa saja yang datang. Ia merelakan tubuhnya untuk berbaring di atas sebuah permadani, memenuhi hasrat pria-pria yang datang kepadanya. Kasur-kasur tersebut terletak langsung menghadap pintu rumah. Ini berarti bahwa pandangan dari luar rumah akan langsung tertuju pada wanita yang tengah menantikan pelanggannya di atas kasur yang terhampar dengan indah. Wanita ini mengulang tindakannya setiap hari, rutinitas yang telah berlangsung bertahun-tahun. Suatu hari, suasana berubah ketika seorang pemuda yang saleh datang dari kota tetangga. Lewat secara tak sengaja, ia melewati depan rumah sang wanita yang memiliki profesi yang kontroversial ini. Hati pemuda itu pun terpikat oleh kecantikan yang menakjubkan dari wanita tersebut, meskipun ia tahu dengan pasti bahwa dia sedang menunggu kedatangan pelanggan. Pemuda itu mengalami perasaan bingung yang amat sangat. Selama beberapa saat, ia berjuang dalam pertarungan batin. Ia berusaha keras untuk meredam keinginan yang tumbuh di dalam dirinya dan memohon kepada Yang Maha Kuasa agar keinginan tersebut lenyap, agar ia terhindar dari godaan maksiat. Keinginan itu tetap bersemayam dalam benaknya, bahkan semakin kuat. Pemuda itu berada dalam keadaan dilema yang memilukan. Ia merenung antara mengikuti nafsu yang melanda atau meninggalkan wanita itu begitu saja. Nafsu yang membara dalam pemuda semakin mekar dan tak terkendali terhadap wanita pelacur tersebut. Pada akhirnya, setan berhasil merayunya hingga ia tak mampu lagi menahan diri, dan ia tunduk pada keinginan nafsunya yang merajalela. Dalam upaya untuk memenuhi nafsunya tersebut, pemuda itu dengan cepat mengosongkan tasnya dari isinya, dan dengan ganjaran yang ia dapat dari penjualan barang-barangnya kepada orang-orang sekitarnya, ia memperoleh sejumlah koin dinar yang cukup. Dengan hati yang berdebar, pemuda soleh ini akhirnya mengambil langkah menuju rumah sang wanita pelacur. Kali ini ia membawa 10 keping koin dinar sebagai alat untuk mewujudkan keinginannya. Sesampainya di depan pintu rumah wanita itu, menyerahkan 10 koin berkilauan sebagai imbalan untuk jasa yang akan diberikan oleh wanita tersebut. Wanita pelacur itu tidak berlengah. Dengan sigap, ia menerima uang dinar yang ada di tangannya dan segera membimbing pemuda soleh ini ke dalam ruangan khusus di dalam rumahnya. Di ruangan itu, semua rasa malu terlepas begitu saja. Wanita tersebut membuka pakaiannya tanpa ragu, siap untuk melaksanakan perannya sebagai pelacur sesuai dengan upah yang ia terima dari pemuda itu. Kemudian, tanpa keraguan, wanita itu berkata dengan nada acuh tak acuh, "Silakan, Tuhan tidak peduli, lakukan apa yang kamu inginkan." Tiba-tiba, dalam lubuk hati pemuda soleh itu, kepanikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul begitu saja. Seolah-olah tubuhnya membeku dalam keadaan gentaran, dan wajahnya merona pucat, seakan-akan ia berusaha keras untuk mengabaikan godaan wanita pelacur itu. Dalam keheningan, pemuda soleh hanya bisa terdiam. Di dalam hatinya,
Ia merenung, sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengawasiku dalam keadaan yang hina ini, dari atas arasy-Nya yang agung, dan di saat aku sedang terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Pemuda soleh ini merasa betapa segala amal baiknya selama ini, tiba-tiba terasa hampa dan sirna dalam momen ini. Ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin merajalela dalam dirinya, terpancar jelas dari wajahnya yang makin memucat. Dengan rasa penasaran yang membuncah, wanita pelacur itu bertanya, "Ada apa, Tuan? Mengapa kau berubah seperti ini?" Lalu, dengan suara yang gemetar karena ketakutan, pemuda soleh yang tengah dilanda rasa takut tersebut menjawab, "Sungguh, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanku, apakah mungkin aku bisa meninggalkan tempat ini?" Jawaban pemuda soleh ini membuat wanita pelacur itu merasa kesal. Ia menggumam dengan nada frustasi, "Di luar sana, banyak lelaki yang bersedia melakukan ini padaku." Sambil menunduk dan merasa lesu, pemuda soleh menjawab, "Maafkan aku, Nona. Ternyata aku membatalkan niatku. Kamu bisa mengambil uang yang kuberikan tadi. Tolong, izinkan aku keluar dari tempat ini." Bagaimana rasa kesal wanita pelacur itu berubah menjadi rasa ingin tahu yang lebih besar. "Hai pemuda, mungkin ini adalah pertama kalinya bagimu?" Pria soleh tersebut menjawab dengan tulus, "Ya, sungguh aku belum pernah melakukannya sebelumnya, dan ini adalah pengalaman pertamaku." Rasa ingin tahu wanita itu semakin bertambah, dan ia kembali bertanya, "Terakhir kali aku tanya, dari mana asalmu dan siapa namamu?" Pria itu mengakui, "Aku bernama Fulan, dan aku berasal dari kota sebelah." Setelah menjawab pertanyaan tersebut, pria tersebut langsung bergegas meninggalkan rumah wanita pelacur itu. Dengan langkah tergesa-gesa, ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Di sisi lain, tak lama setelah pria soleh pergi, wanita pelacur tersebut merasakan hatinya terguncang. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai muncul, bahkan dalam jumlah yang luar biasa. Ia berkata dalam hati, meskipun ini baru pertama kali pria itu berbuat dosa, namun ia begitu ketakutan kepada Tuhannya. Sedangkan aku telah melakukan dosa ini selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, kesadaran akan dosa-dosanya selama ini semakin terasa wanita pelacur tersebut. Ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membesar seiring waktu. Ia mulai menutup pintu rumahnya bagi laki-laki yang hendak memanfaatkan jasanya. Dan sejak saat itu, ia mengenakan pakaian yang buruk dan kusut sebagai tanda rendah diri dan penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itu terjadi, wanita pelacur tiba-tiba merasa dorongan kuat untuk mengubah hidupnya. Dengan perlahan namun pasti, ia mulai melaksanakan ibadah-ibadah yang sebelumnya tak pernah dijalankan. Hari demi hari, wanita ini berubah menjadi seorang wanita solehah yang tiada henti mengingat Tuhan, dimanapun dan kapanpun. Orang-orang di sekitarnya tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap perubahan yang luar biasa yang dialami oleh wanita ini. Mereka mulai menghormatinya karena kesungguhannya dalam menjalani proses taubatnya yang tulus. Suatu hari wanita tersebut mulai memikirkan tentang pria soleh yang telah membantu membangunkan kesadaran akan dosanya. Dalam batinnya, ia merenung, sepertinya aku harus mencari pria soleh itu. Mungkin, aku bisa menikah dengannya dan belajar tentang agamaku. Semoga ia bisa menjadi penuntunku dalam beribadah kepada Tuhan. Maka, keesokan harinya, wanita tersebut memutuskan untuk meninggalkan rumahnya menuju kota sebelah, tempat tinggal pria soleh tersebut. Ia membawa beberapa harta dan bekal makanan untuk perjalanan yang dihadapinya. Setelah mengarungi perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia tiba di kota yang menjadi tujuannya. Ia bertanya kepada penduduk sekitar, "Di mana rumah si Fulan?" Sebagian orang mengenalnya dan mengarahkannya ke rumah pria soleh itu. Tidak butuh waktu lama, wanita tersebut sampai di depan pintu rumah pria soleh. Dengan hati yang berdebar, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka, dan seorang pria keluar. Itulah pria soleh yang dicarinya. Saat pintu rumah terbuka, pria soleh tersebut terperangah dan mengucapkan dengan penuh kebingungan, "Siapa Anda? Ada yang bisa saya bantu?" Wanita tersebut mengenakan cadar, membuat pria soleh bingung karena tidak bisa mengenalinya. Wanita itu mengangkat cadarnya sedikit agar wajahnya terlihat. Ketika pria soleh melihat wajahnya, ia langsung tercengang.
ingatan akan peristiwa antara mereka beberapa waktu lalu menyala dalam pikirannya. Tanpa ada peringatan, pria soleh itu menjerit keras dan kemudian tubuhnya ambruk ke tanah. Dalam sekejap, ia meregang nyawa di tempat tersebut. Hal ini terjadi sebelum wanita itu bisa menjelaskan maksud kedatangannya. Pria soleh itu meninggal dunia tiba-tiba, dan kini dia terbaring di tanah tak bernyawa. Wanita itu merasakan duka yang mendalam karena ia tidak dapat mewujudkan niatnya untuk menikah dengan pria tersebut dan belajar agama bersamanya. Setelah pemakaman pria soleh selesai, wanita itu bertanya kepada masyarakat sekitar, mencari jawaban tentang apa yang telah terjadi. Ternyata, pria yang baru saja meninggal memiliki seorang saudara atau kerabat. Mendengar hal ini dari orang-orang sekitar, wanita soleh ini memutuskan untuk menemui saudara laki-laki dari almarhum pria soleh. Setelah berjumpa dengan saudara tersebut, ia menceritakan kisahnya, bagaimana ia sampai di kota ini, serta tujuannya. Wanita tersebut meminta agar saudaranya mengambil alih posisi pria soleh dalam rencana pernikahan mereka. Awalnya saudara laki-lakinya menolak dengan alasan bahwa ia adalah seorang pemuda miskin, berbeda dengan almarhum saudaranya. Ia merasa tidak bisa menggantikan peran almarhum. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia membawa sejumlah harta yang dapat mencukupi untuk beberapa tahun mendatang. Selama itu, mereka bisa bekerja untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Saudaranya akhirnya setuju dengan ini, terutama karena niat wanita tersebut sangat baik. Wanita ini ingin menikah, mempelajari agama, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengingat bahwa saudara laki-lakinya adalah seorang yang soleh, keputusan ini diambil dengan hati-hati. Tak lama kemudian, keduanya menikah. Selama masa pernikahan mereka berdua berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan wanita ini sungguh luar biasa, dan dia bersungguh-sungguh menjauhi segala larangan dan haramnya. Pada suatu waktu, dia melahirkan seorang putra, yang kemudian ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Karunia ini tak berhenti di situ, karena tak hanya putra pertamanya, tapi keenam anaknya yang dilahirkan setelahnya juga dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenabian. Wanita mantan pelacur ini kini memiliki 7 putra yang semuanya diangkat menjadi nabi dan diutus untuk membimbing kaum Bani Israel. Sungguh mengagumkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendatangkan berkah dari perjalanan hidup yang penuh liku. Dia tidak hanya melihat sejarah hitam masa lalu, tetapi lebih pada bagaimana keikhlasan dalam taubat dari seorang hamba yang tunduk kepadanya. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anugerah yang luar biasa dari seorang wanita yang dulunya memiliki profesinya sebagai pelacur. Semua ini mengingatkan kita akan keajaiban rahmat dan karunia-Nya yang tak terbatas. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan inspirasi yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.